Yo, ketemu lagi dengan gua Dan gua di Tonic Review. Nah, kali ini Mimin berdua kedatangan sampling. Sampling. Iya, sampling sebuah prosesor yang boleh dibilang kelas medium, tapi ini paling laku ya. Iya, paling laku. Best buy ya ini ya. Ya, itu dia AMD Ryzen 5 7600X. Nah, prosesor ini boleh dibilang salah satu prosesor kelas middle yang boleh dibilang laku ya. Karena memang si AMD Ryzen 5 itu memang segmennya segmen tengah, mid ke low, enggak mid ke high dia. Karena kalau high ke high itu masih ada Ryzen 7 dan mentoknya itu ada di Ryzen 9. Nah, Mimin tertarik nih dengan spek ini nih, Ryzen 5 7600X, karena buat kalian yang kalau mau ngerakit dengan budget nggak tinggi, nggak rendah, biasanya tuh ambilnya ini. Ya, budget-budget. Iya, sama kayak si tim biru itu i5. Nah, itu mirip-mirip, cuma sepertinya ini lebih performanya dibanding si tim biru. Nah, kali ini kita baca dulu nih, Om, buka nih untuk dari spek si AMD Ryzen 5 7600X. Kalau kita lihat di websitenya, namanya itu AMD Ryzen 5 7600X. Familinya itu family si Ryzen. Arsitekturnya masih Zen 4. Ya, arsitekturnya masih memang Zen 4. Zen 5 kan baru Zen 5 keluar 9.000 ya. 9.000-an itu baru keluar kurang lebih waktu video ini dibuat seminggu. Seminggu sebelumnya. Terus dia itu sudah menggunakan soket AM5 ya, bukan AM4 lagi. Jadi kalian kalau mau pakai prosesor ini wajib untuk memakai DDR5. Motherboardnya yang support itu A620, B650 sama X670. B650 sendiri ada dua, B650 sama B650E. X670 juga sama, ada X670, ada X670E. Biasanya bedanya itu kalau yang ada E itu udah support Gen 5. Oh, support Gen 5. Sama ukuran ya kali ya? Iya, enggak, ukuran mah biasa. Micro ATX, Mini ATX, ATX, ATX. Itu kalau ukuran. Nah, prosesor ini punya 6 core dan 12 thread. Untuk bus clock-nya berapa tuh, buka? Di bus clock-nya tuh di up to 5,3 GHz. Itu maksimalnya ya, teman-teman. Base clock-nya di 4,7 GHz. Nah, L1 cache-nya itu 384 KB, L2 cache-nya itu 6 MB, sama L3-nya itu 32 MB. TDP-nya itu kalau default 105 watt. Nah, kalian juga mesti cari cooler, jangan yang cooler gembel ya. Ini karena bukan 100 watt ke bawah nih. 100 watt, walaupun cuma beda 5 tapi 100 watt ke atas. Iya. Kalau ini prosesor juga dijelasin di websitenya sudah unlock untuk overclocking. Nah, kalau kalian untuk memorinya dia juga sudah AMD Expo. Jadi kalau kalian mau pakai memorinya DDR5, cari yang sudah support AMD Expo. Kalau enggak kayak si tim biru itu ada XMP. Kalau dia itu AMD Expo. Launchingnya itu sebenarnya udah lama nih ya. Kalau lihat websitenya ya. Udah cukup lama. Iya, sudah 2 tahun loh. 27 bulan 9 2022. Kita lama banget ya. Kita baru kebagian kali ya. Kita nggak modal ya. Dikasih pinjem ya. Kita nungguin aja. Iya, terus dia udah ada VGA on board. Oh, udah ada on boardnya ya? Iya, itu dia pakai AMD Radeon Graphic. Itu grafik core count-nya 2, grafik frekuensinya 2200 MHz, USB Type-C DisplayPort-nya dia udah bisa nih. Jadi kalau motherboard yang udah ada DisplayPort mungkin kayak Thunderbolt kali ya. Semacam itulah ya. Tanpa banyak bacot, Mimin berdua kali ini tes hasil tes performa dari PC ini. Salah. Tes performa dari prosesor ini. Nah, sebelum kita ngetes, Mimin jelasin dulu nih, Mimin pakai spek apa aja. Prosesor udah ketahuan nih ya, Ryzen 5 7600X. Terus memorinya kita pakai tim Delta RGB 2x16 PC 6400 yang pastinya sudah support AMD Expo. VGA-nya kita pakai tim merah juga dong. AT Radeon RX 7900 GRE. Ini VGA yang lagi in ya. Ulang kok. Hah? Gue nggak fokus, kok bilangnya RX 7900, kok bilangnya AT Radeon, anjing jadul banget. VGA-nya kita pakai tim merah nih. Sama si Radeon nih. Radeon RX
7900 GRE yang sekarang ini boleh dibilang Lagi banyak orang cari lagi ya. best buy juga ya, karena harganya, performanya worth it. Kita juga udah tes ya. Iya, kan di video, kalau kalian mau lihat performanya, kalian bisa lihat video-video sebelumnya. Terus kalau cooler nih, Cooler pakai kita N1 pakai Max. Enermax X Flow RGB karena kemarin kita udah tes salah satu prosesor ganas juga. Ini cooler boleh dibilang Nge-handle-nya mantep. nge-handle-nya mantep nih, makanya Mimin pakai lagi untuk ngetes ini. Terus apa lagi tuh? Motherboard. Oh iya, motherboard nggak lain nggak bukan lah. Murah, bagus, Fitur banyak. fitur banyak, modelnya cakep. ASRock B760 Pro RS. B650. Salah. ASRock B650 Pro RS. Nah, yang tipe Wi-Fi. Agak sedikit mahal, modal dikit walaupun dikasih pinjam. PSU-nya itu kita pakai Enermax Marble Bronze 850 watt. SSD belum ya? SSD kita pakai dua nih. Satu si Samsung 970 Evo, Evo Plus. Iya, Evo Plus. Nah, satu lagi itu kita pakai tim 4TB, 2TB itu buat game-gamenya. Jadi kalau si Samsung ini buat Windows-nya, sama game-game berat, game-game enteng kita ke si tim. Nah, sekarang langsung aja yuk kita tes performa dari prosesor terlaku. Nah, kalian udah lihat kan hasil highlight tesnya kita nih. Nah, sekarang Mimin udah merangkumnya biar kalian gampang untuk ngebaca seberapa kencang performa dari AMD Ryzen 5 7600X. Oh ya, sebelumnya kita tuh tes 3 nih. Ada 3. Yang auto, TJM-nya itu ngikutin Default ya berarti kan? default, iya. Terus kedua itu yang maksimal 85, sama yang ketiga itu maksimal 65. Nah, itu kalian bisa setting tergantung motherboard kalian. Kalau kalian tidak menemukan menu ini, kalian update dulu BIOS-nya. Ya. Karena Mimin udah upgrade ke BIOS paling baru, jadi udah nongol. Nah, langsung nih, sekarang kita kasih rangkumannya. Untuk Cinebench single core, autonya itu dapat 114 poin. Untuk TJP 85-nya itu dapat 114 poin juga. Sama ya, buka ya? Sama. Nah, kalau yang 65-nya, nah ini malah aneh, 115 poin. Yang di limit justru lebih tinggi ya. Ini kayaknya karena single core kita tesnya. Iya. Nah, kalau multicore, Om buka. Multicore-nya autonya dapat di 823 poin. Nah, kalau yang 85-nya? 85-nya dapat di 820 poin. Kalau 65-nya? Yang 65-nya 793 poin. Nah, ini beda nih ya. Kelihatan nih. Karena multicore kali ya? Iya, karena ini juga benchmark-nya itu memang ini menggunakan 100% si prosesor ya, kalau Cinebench. Jadi kalian yang buat ngerender-render program-program kayak yang memakai prosesor, ini ngaruh nih kalau kalian setting ke auto 85 atau 65. Nah, kalau kita 3D Max Fire Strike Ultra, itu kalau auto dapat 13.784. Nah, kalau yang 85 itu dapat 13.878 poin. Kalau yang 65 13.784. Kalau Fire Strike Extreme dapat autonya itu 24.779 poin. Kalau 85-nya itu 24.911 poin. Sama kalau yang 65-nya itu 24.538 poin. Nah, kalau Time Spy Extreme-nya membuka. Time Spy Extreme autonya dapat 8.722 poin, yang 85 dapat 8.752 poin, yang 65 dapat 8.570 poin. Nah, kalau kita pakai software 3D Mark CPU Profile, autonya itu dapat 6.929 poin. Kalau 85-nya itu 6.913 poin. 65-nya itu dapat 6.443 poin. Nah, kalau Unigine Valley nih Om buka. Unigine Valley di sini autonya dapat 11.096 poin. Atau
FPS-nya dapat di 265,2 FPS. Kalau yang 85-nya itu dapat 11.161, FPS-nya itu 266,2 FPS. Kalau yang 65 10.944 poin, untuk FPS-nya 261,6 FPS. Betty ya, beda-beda dikit. Nah, kalau Nijin Valley dia dapat autonya itu 12.700 poin, dapat 504 FPS. Nah, kalau yang 85-nya buka 12.750 poin, FPS-nya dapat di 506,2 FPS. Nah, kalau yang 65-nya itu dapat 12.662 poin, FPS itu dapat 502,7 FPS. Nah, nggak lupa, Mimin berdua udah pasti tesnya untuk gaming. Seberapa beda kalau kita setting-setting itu. Kalau di Cyberpunk itu untuk autonya dapat 79,53 poin. Kalau 85 Max-nya dapat 80,44 FPS. Kalau 65-nya dapat 80,2 FPS. Ini agak aneh ya. Makin dikecilin, makin tinggi ya. Atau mungkin karena kalau di limit panasnya ketahan kali ya. Jadinya throttling maksudnya. Nah, mungkin. Kalau di auto kan dia mental terus tuh. Nah, ya mungkin. Kalau Apex Legends buka? Apex Legends autonya tuh dapat di 250 FPS. Kalau 85-nya? 254 FPS. Kalau yang 65 240 FPS. Nah, ini sama nih ya. Kayaknya kalau yang 85 itu dapat lebih tinggi juga ya. Nah. Ini apa namanya? Angkanya average. Ini Oh iya, ya average dong ya. pasti. Kalau Valorant-nya 85-nya itu 430 FPS, 85 auto. Kalau 85-nya itu dapat 440 FPS, sama kalau yang 65-nya dapat 454 FPS. Nah, kalau yang Counter Strike di sini autonya dapat 220 FPS, di 85-nya dapat 225 FPS, kalau yang 65 dapat 211 FPS. Nah, kalau Horizon Zero Dawn dia dapat 192 FPS untuk yang auto. Yang 85-nya juga sama, 192 FPS. Nah, kalau yang 65-nya beda dikit banget ya, 191 FPS. Beda 1 FPS. Mafia 3, buka. Mafia 3 di sini autonya dapat 73 FPS, di 85-nya juga 73 FPS, 65-nya beda dikit juga sama kayak tadi, 72 FPS, beda 1 FPS. Nah, kalau Shadow of Tomb Raider-nya nih, autonya itu dapat 216 FPS, kalau 85 itu 217 FPS, kalau 65-nya sama 217 FPS. Nah, sekarang kita ngomong untuk package power nih ya. Ini keseluruhan ya? Bukan keseluruhan, prosesor only. Iya. Dari selama kalau di auto gaming itu dia nyampe untuk prosesornya doang 124,8 watt. Oh ya, ini berdasarkan HW Info ya. Nah, kalau yang 85 itu prosesornya itu cuma 96 watt. Kalau yang 65 lebih parah lagi, cuma 87 watt. Jadi ngaruh banget nih ya wattnya ini ya. Kalau kalian setting auto 85 atau 65 ya. Nah, kalau suhunya nih Om buka. Suhunya itu rata-rata kalau di auto ketika benchmark itu 94,6 maksimumnya ya. Kalau di 85 dia maksimalnya di 86. Kalau di 65 dia maksimalnya 66,2 derajat. Jadi settingan yang di BIOS tadi Mimin kasih tahu itu gunanya buat maksimumin mentokin suhunya. Jadi dia bisa naik itu lebih nggak nyampe 10% berarti ya, kurang lebih ya. Untuk di gamingnya dia maksimalnya di 78. Kalau yang 85 itu maksimal di 73. Karena dia nggak nyampe 85 jadi dia betot ya. Terus kalau si 65 wattnya dia 62 ya. 62. Nah, itu hasil tes yang kita lakuin pada AMD Ryzen 5 7600X. Kalian bisa lihat sendiri kan bagaimana performanya. Untuk harganya nih Om buka. Harganya kalau waktu video ini dibuat harganya murah. Worth it sih. Murah enggak, mahal enggak, tapi worth it dengan performanya. Itu cuma 3,5 jutaan teman-teman. Bayangin aja. 3,5 juta. Dia bener-bener head to head sama si tim biru nih. Iya kan? i5-nya ya. Iya, cuman kalau ngomong sama-sama DDR5 sama-sama pakai motherboard yang lumayan, kayaknya harganya mirip-mirip ya, dihitung-hitung ya. Iya. Nah, performanya nanti Mimin
Kalau kalian mau dites untuk si tim biru, komen di bawah. Nanti Mimin akan bandingin nih yang sekelas sama si Ryzen 5 7600X. Nah, menurut Om Buka gimana nih prosesor gila ini nih? Buat di tahun ini ya, di tahun 2024 Masih worth it nggak nih? prosesor yang sangat best buy. Tengah-tengah banget. Iya, masih worth it kali ya? Masih worth it banget dari Karena harga. kita belum tes juga nih yang Zen 5 Iya, si Ryzen. Oke, tapi harganya ya begitu deh, gitu. karena baru. Jadi harganya sih jomplangnya jauh ya. Mungkin nanti 2 tahun lagi kali Iya. kita baru Kayak review. kita sekarang. Selain segi harga dan performa, Om Buka gimana menurut Om Buka? Oke sih. Dari gaming juga tadi kan kelihatan, ini kan apa namanya? Iya, kalian udah bisa lihat sendiri ya. Tadi dari hasil kira-kira FPS-nya dapat berapa itu kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, Om Buka lupa lagi nih. Apa tuh? 3,5 jutaan itu yang pasti kalian harus siapin yang namanya cooler. Jadi dalam pembelian itu 7600X tidak dapat cooler ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau beli prosesor ini harus mikirin juga coolernya mau pakai apa. Lagian juga harusnya kayak pakai cooler tambahan. Kita pakai cooler gini aja maksimalnya masih 94 tadi. Oh, itu kalau di auto. Oh iya. Iya, kalau kalian cuma pakai buat gaming-gaming kayaknya kalian ikutin settingan Mimin berdua yang gampang, mudah. AMD Expo-nya diaktifin. Kedua juga TJ-nya dimaksimalin di 85. Kalau kita lihat di performanya sih selain irit, udah gitu FPS-nya malah lebih kencang Iya, dibanding si auto ya. Ada beberapa yang Agak sama, ada yang sedikit lebih tinggi. bingung ya. Tapi kalau kalian buat render, mendingan di auto deh ya. Mendingan Hasilnya lumayan lepas jauh. aja. Makanya sebelum kalian membeli PC, ingat dulu tujuan kalian membeli PC itu untuk gaming, untuk kerja, untuk render, untuk chatting doang, untuk nonton YouTube atau untuk apa sebelum kalian membeli. Makanya konsultasi dulu ke kita kalau Nah, itu paling bener. konsultasi dulu, tanya-tanya. Iya. Nah, kalian kalau mau nanya-nanya, komen di bawah. Sama tadi kalau kalian mau kita cari lawan si tim biru, komen di bawah. Semakin banyak komen, semakin Mimin berdua akan seneng untuk nge-reviewnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.